Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Eli Mardianisih MPD. Kami dari kelompok 6, saya Ramanatika, saya Rini Arianti, Saya Nur Aini. Di sini kami akan membuat video presentasi analisis EYD. saja kita simak video selanjutnya. Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share. A few moments later. Ejaan yang disempurnakan atau EYD pada soal penilaian akhir semester genap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar Negeri 29 Sekadau tahun pelajaran 2021-2022. Ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia kelompok 6 jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang 2023. Sini ada Ramonatika dengan NIM 2311011506. Selanjutnya ada Rini Arianti 2311011507. Selanjutnya Putri Kurniawati dengan NIM 2311011504. Dan yang terakhir ada Nur Aini dengan NIM 2311011503. Latar belakang EYD, ejaan yang disempurnakan atau lebih sering disingkat menjadi EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Selanjutnya soal PAS adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan di akhir semester. Alasan soal PAS mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti banyak terdapat kesalahan penulisan ejaan. Rumusan masalah. Bagaimanakah penggunaan huruf pada soal penilaian akhir semester genap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti? Kedua, bagaimanakah penulisan kata pada soal penilaian akhir semester genap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti? Ketiga, bagaimanakah penggunaan tanda baca pada soal penilaian akhir semester genap pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti? Tujuannya mendeskripsikan penggunaan huruf pada soal penilaian akhir semester genap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kedua, mendeskripsikan penulisan kata pada soal penilaian akhir semester genap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ketiga, mendeskripsikan penggunaan tanda baca pada soal penilaian akhir semester genap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kajian teori. Penggunaan huruf. Huruf adalah aksara dalam tulisan yang terdiri atas anggota abjad atau alfabet dan melambangkan bunyi bahasa. Penulisan kata. Kata adalah satuan-satuan terkecil yang diperoleh sesudah sebuah kalimat dibagi atas bagiannya dan mengandung sebuah ide. 3. Penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Contohnya titik, koma, titik 2, petik, dan lain-lain. Penting untuk memahami tanda baca agar tidak melakukan kesalahan dalam penulisan ketika menulis. Hasil analisis penggunaan huruf. 39 kesalahan, huruf kapital 26 kesalahan, huruf miring 3 kesalahan, dan huruf tebal 10 kesalahan. Hasil analisis penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital terdapat 26 kesalahan. Yang pertama, salah 2, 1, 3 jawaban yang kamu anggap paling benar. Terdapat kata untuk, soal, di bawah ini, kemudian berilah tanda. Pada huruf atau lembar telah tersedia beruntung, sayang. Dan yang terakhir ada kata hormat dan segan. Huruf H pada kata hormat seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena bukan di awal kalimat. Juga dengan yang lainnya. Bahasan selanjutnya adapun hasil analisis penggunaan huruf miring.
yaitu terdapat 3 kesalahan. Yang pertama ada syahadat, hamdalah, dan asmaul husna. Kata hamdalah seharusnya menggunakan huruf miring karena termasuk kata bahasa asing. Hasil analisis penggunaan huruf tebal, yaitu terdapat 10 kesalahan. Ada gambar yang menunjukkan perilaku anak menyayangi tumbuhan terdapat pada ke. Alasannya, kata gambar seharusnya tidak menggunakan huruf tebal karena bukan termasuk penggagasan dalam kalimat. Begitu juga dengan yang lainnya. Hasil analisis penulisan kata terdapat 2 kesalahan. Kata berimbuhan dengan 1 kesalahan dengan gabungan kata 1 kesalahan. Penulisan kata berimbuhan terdapat 1 kesalahan, mencontek. Seharusnya kata mencontek ini ditulis menyontek karena kata dasarnya sontek. Hasil penulisan gabungan kata terdapat 1 kesalahan, memberi makan. Seharusnya memberi makan ditulis dengan memberi spasi makan. Hasil analisis penggunaan tanda baca. Hasil analisis penggunaan tanda baca terdapat 4 kesalahan. Tanda koma terdapat 1 kesalahan, tanda baca pisah terdapat 1 kesalahan, tanda baca elipsis terdapat 1 kesalahan, tanda baca kurung terdapat 1 kesalahan. Selanjutnya, hasil pembahasan analisis penggunaan tanda baca koma. Penggunaan tanda baca koma terdapat 1 kesalahan, yaitu setelah huruf C atau dan seharusnya diberi tanda baca koma karena lebih dari 2 rincian. Hasil analisis penggunaan tanda baca pisah. Penggunaan tanda baca pisah terdapat 1 kesalahan, yaitu tahun 2021-2022 seharusnya diberi tanda pisah yang berarti sama dengan, karena penulisan soal sebelumnya menggunakan tanda hubung, tidak menggunakan tanda pisah. Hasil analisis penggunaan tanda baca elipsis. Penggunaan tanda baca elipsis terdapat 1 kesalahan, yaitu tanda baca elipsis diakhiri kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa titik. Dan yang terakhir, hasil analisis penggunaan tanda baca kurung. Penggunaan tanda baca kurung terdapat 1 kesalahan, yaitu penulisan tanda baca kurung seharusnya tidak diberi spasi pada sebelum dan sesudahnya. Sekian pembahasan dari kami. Adapun kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Hasil analisis penggunaan huruf pada soal penilaian akhir semester atau disebut dengan PAS, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2, Sekolah Dasar Negeri 29 Sekadau, tahun ajaran 2021-2022 terdapat 39 kesalahan. Hasil analisis penulisan kata pada soal penilaian akhir semester PAS, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2, Sekolah Dasar Negeri 29 Sekadau, tahun ajaran 2021-2022 terdapat 2 kesalahan. Kesalahan terdapat 2 kesalahan pada penulisan kata berimbuhan dan gabungan kata. Hasil analisis penggunaan tanda baca pada soal penilaian akhir semester PAS, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2, Sekolah Dasar Negeri 29, tahun ajaran 2021-2022 terdapat 3 kesalahan. Adapun saran, guru sebagai pilar teladan berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi siswanya. Hendaknya senantiasa memperluas kosakata dan selalu memberi contoh terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis. Dari kelompok 6, jika ada kesalahan, Mohon dibicarakan baik-baik. Bukan berlalu pergi mencari yang baru. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Now I'm just somebody you forgot.